Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Sam yang mendatangi apartemen mantan pacarnya, di mana kebetulan saat itu sedang diadakan pesta. Sang mantan yang bernama Fanny mencoba meminta Sam untuk berbaur dengan yang lain, tapi Sam mengatakan kedatangannya hanyalah untuk mengambil kaset lamanya. Fanny meminta Sam untuk menunggu. Karena itu, Sam terpaksa bertahan di pesta seorang diri. Lama-kelamaan, Sam mulai merasa bosan, jadi meminta Fanny memberitahukan di mana barang-barangnya disimpan, agar dia bisa mengambilnya sendiri. Fanny akhirnya mengarahkan Sam ke ruang tempat barang itu disimpan. Setiba di ruangan, Sam segera mencari barang-barangnya. Akan tetapi, ketika menemukan barang tersebut, Sam mendadak mengalami epistaksis, yakni pendarahan yang terjadi di hidung, atau kita sebut mimisan. Jadi ia memutuskan untuk beristirahat hingga akhirnya ia pun tertidur. Setelah beberapa waktu, terdengar kegaduhan dan teriakan di luar, namun Sam sama sekali tidak mendengarnya. Keesokan paginya, Sam terbangun dari tidurnya dan segera membawa barang-barangnya. Akan tetapi, begitu keluar, dia dibuat terkejut menemukan kondisi rumah yang sudah berantakan dengan darah yang berhamburan di mana-mana. Sam mulai memeriksa, hanya untuk menemukan Fanny, dan orang-orang yang di pesta berwajah mengerikan mencoba menyerangnya. Dari jendela, Sam melihat jalan yang juga berantakan. Saat itu sebuah keluarga mencoba melarikan diri dengan mobil mereka. Tetapi suara klakson menarik perhatian para zombie yang dengan cepat mengepung dan menghabisi mereka. Sam selanjutnya mengumpulkan ponsel dari jaket dan pakaian tamu pesta yang tertinggal. Kemudian mendengarkan semua pesan suara yang ada di ponsel-ponsel tersebut, sehingga mengetahui wabah zombie sedang terjadi. Ketika tidak lagi mendengar suara-suara di koridor apartemen, Sam memutuskan keluar dan naik ke atap. Namun, ia tidak melihat satu manusia pun di sekeliling apartemen. Sam mulai membersihkan apartemen untuk menyingkirkan bekas darah. Namun, terdengar suara aneh dari lantai bawah, tepat sebelum sebuah peluru menembus lantai. Karena penasaran, Sam mencoba memeriksa lubang bekas peluru tersebut dan melihat seorang pria yang telah menghabisi dirinya sendiri. Karena hal itu, Sam mengambil sepotong pipa besi untuk membuat lubang yang lebih besar di lantai. Setelah memastikan tidak ada zombie di apartemen tersebut, Sam memutuskan turun dan menutupi tubuh pria tadi dengan selimut. Di sana dia juga menemukan tubuh lain yang kemungkinan istri dari si pria, dan dihabisi oleh suaminya sebelum ia mengambil hidupnya sendiri. Berikutnya, Sam pergi ke dapur untuk mencari makanan, lalu mengambil senjata dan semua peluru milik pria tadi. Sam kemudian keluar dan turun secara perlahan, lalu menutup semua pintu unit apartemen yang ia lewati. Ketika sampai di pintu depan, Sam melihat sejumlah zombie yang berdiri di luar. Dengan tenang, ia menutup pintu tepat sebelum mereka dapat menyerangnya. Dari situ, Sam pergi ke kamar penjaga untuk mengambil semua kunci apartemen. Sam juga menemukan makanan kaleng yang dengan cepat ia habiskan. Sam juga mengambil semua persediaan makanan dan peralatan yang berguna untuk bertahan hidup. Selesai mengatur semua kunci apartemen, berdasarkan urutannya, Sam mulai memeriksa apartemen pertama. Akibat hal ini, Sam memutuskan keluar dan menandai pintu apartemen dengan tanda silang, agar di kemudian hari ia tidak lagi masuk ke sana. Pada apartemen berikutnya, Sam tidak menemukan siapa-siapa, jadi ia dapat mengumpulkan semua makanan dan benda-benda berharga yang bisa dia temukan. Selesai dengan semua itu, Sam menemukan sesosok zombie yang berada di dalam lift. Lantaran zombie ini tampak lemah, Sam memutuskan untuk tidak menghabisinya dan mengikat pagar besi menggunakan sabuknya agar sang zombie tidak bisa keluar. Keesokan harinya, untuk sejenak Sam mengawasi zombie-zombie yang berkeliaran di luar apartemen sebelum membuat jatah makanannya setiap hari. Setelah itu, Sam memutuskan bermain drum untuk meredakan ketegangan. Namun kemudian, Sam menyadari suara yang ia timbulkan memancing para zombie berkumpul di jendela. Hari berganti malam. Sam tidak juga melihat adanya tanda-tanda kehidupan selain dirinya. Bahkan, listrik di seluruh kota telah padam. Demi mengisi hari-harinya, Sam menggunakan senjata paintball untuk menembak zombie yang ada di jalan dan mencoretnya di foto sang mantan.
Sam juga menciptakan musik dengan benda-benda yang ada di apartemen. Tak berselang lama, Sam mencium bau busuk yang ternyata berasal dari tubuh tetangga apartemen di lantai bawah. Untuk itu, Sam turun dan membawanya ke balkon. Tetapi Sam mengurungkan niatnya untuk membuang tubuh-tubuh tersebut begitu saja. Jadi ia memasukkan mereka ke dalam kantong tidur dan menempatkan mereka di tempat tidur. Ketika sedang mandi, Sam menyadari air berhenti mengalir. Malam itu Sam terbangun akibat mendengar suara gaduh di luar kamarnya. Beruntung, itu hanyalah mimpi buruk yang membuat Sam langsung terbangun. Keesokan harinya, Sam melakukan jogging di sekeliling apartemen sambil mendengarkan musik. Sampai di lift, Sam memutuskan untuk menjabat tangan zombie yang ia kurung dan memanggilnya sebagai Alfred. Selang beberapa waktu, hujan akhirnya turun, sehingga Sam memanfaatkan berbagai wadah untuk menampung air dan menggunakan sebuah baskom untuk mencuci tubuhnya. Setelah itu, Sam kembali menghampiri Alfred. Meskipun tahu hanya akan melakukan percakapan sepihak, Sam tetap mencurahkan isi hatinya kepada Alfred. Menurut Sam, hal tersulit yang kini ia rasakan adalah tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya. Selanjutnya, Sam kembali memainkan senjata paintball-nya. Ketika dia melihat seekor kucing melintas di antara para zombie, tanpa membuang waktu, Sam bergegas turun untuk membuka pintu, lalu membuka kaleng makanan agar si kucing mau mendatanginya. Kucing kelaparan ini awalnya mau mendekati Sam, namun sebuah suara membuat kucing itu pergi. Penasaran, Sam meletakkan senjatanya untuk menahan pintu tetap terbuka. Sebelum menyelinap untuk menemukan kucing tadi, kemudian zombie yang melihat Sam mencoba menyerangnya. Setelah berjuang keras, Sam akhirnya berhasil kembali masuk ke dalam apartemen. Kemudian dari jendela, Sam melihat kucing itu bersantai di sebelah zombie, sehingga dengan kecewa Sam menghabisinya. Saat berbalik, Sam melihat darah di lantai, membuatnya sadar kalau ia terluka oleh serangan zombie tadi. Karena itu, Sam bergegas membersihkan lukanya. Sam kemudian pergi ke depan cermin dan menyiapkan senjata, karena tidak ingin dirinya berubah menjadi zombie. Malam harinya, Sam yang tertidur tidak sengaja menarik pelatuk senjata di sebelah telinganya, menyebabkan dia terbangun dan menyadari dirinya tidak mengalami perubahan. Keesokan harinya, saat sedang merawat tanaman, Sam mendengar suara pencurigakan. Jadi dia mencoba berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Sam lantas meneropong keluar jendela dan melihat seseorang di gedung di seberang jalan. Oleh karena itu, Sam naik ke atap untuk mendapat sudut pandang yang lebih baik, namun tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Lantaran musim dingin yang sudah tiba, Sam menyalakan api untuk memanaskan air dan mandi air hangat. Selang beberapa saat, Sam mendengar lagi suara-suara mencurigakan itu, namun tetap tidak melihat siapa-siapa. Berikutnya, Sam mulai mengkhawatirkan jumlah makanan yang tersisa. Jadi dia memutuskan keluar untuk mencari makanan. Rupanya, hal itu hanyalah khayalan Sam yang sebenarnya tidak berani pergi. Suatu hari, Sam memperhatikan kondisi sekeliling yang sangat sepi. Tidak terlihat satupun lagi zombie yang berkeliaran. Oleh sebab itu, Sam memberitahukannya kepada Alfred, bahkan meluapkan rasa frustasinya kepada Alfred dengan mengucapkan kata-kata kasar. Tidak puas dengan hal itu, Sam pergi ke unit apartemen tetangga dan mulai bermain drum. Sam kemudian berteriak kepada kawanan zombie yang berusaha meraihnya. Setelah itu, Sam meminta maaf kepada Alfred atas semua perkataannya. Malam harinya, Sam terbangun oleh suara gaduh di luar kamar. Khawatir yang ada di balik pintu adalah zombie seperti dalam mimpinya, maka tanpa ragu Sam melepaskan tembakan. Kemudian Sam mendengar suara nafas terengah-engah. Jadi dia memutuskan mengintip dari lubang pintu hanya untuk menyadari kalau dirinya telah menembak seorang wanita. Melihat dia tidak lagi merespon, dengan rasa bersalah, Sam meninggalkan kamar dan menemukan tas yang dilengkapi tali dan pengait milik wanita tadi. Keesokan paginya, Sam masih tenggelam dalam rasa bersalah ketika ia mendengar suara di mana ia mendapati wanita tersebut masih hidup dan tengah menikmati sup burung dara yang telah ia siapkan. Diketahui, wanita itu bernama Sarah. Sarah mengaku bertemu dengan sejumlah orang yang bersembunyi di apartemen seperti Sam dan kebanyakan sudah gila. Sarah juga memberitahu dia bertahan hidup dengan terus bergerak dari atap sebuah gedung ke atap gedung lainnya
dan tidak pernah menetap di satu tempat lebih dari seminggu. Setelah itu, Sam membuat musik lagi dan kali ini lebih menyenangkan karena Sarah ikut menemaninya. Waktu terus berlalu, sampai persediaan makanan Sam hampir habis, sehingga ia harus mengambil tindakan. Sam lantas memutuskan untuk membuat lubang pintu bertanda X, lalu mulai menebaki keluarga zombie yang ada di dalam. Begitu yakin zombie-zombie di dalam sudah lenyap, Sam pun masuk dan mengambil semua makanan yang bisa dia temukan. Ketika kembali ke apartemennya, Sam tidak melihat Sarah, di mana ternyata Sarah berada di atap sedang memperhatikan kondisi sekeliling, guna mencari cara untuk pergi dari tempat itu. Hanya saja menurut Sam, tidak mungkin mereka bisa melompat ke gedung sebelah. Melihat kekecewaan Sarah, Sam mencoba meminta maaf dan mengakui kebenaran pendapat Sarah. Lantaran Sarah tidak menjawab, Sam akhirnya menyadari kalau ia hanya berhalusinasi, karena sebenarnya Sarah meninggal terkena tembakannya. Sam kemudian menutupi tubuh Sarah dengan selembar kain yang dikelilingi oleh lilin dan berdoa untuk kematiannya. Berikutnya, Sam memeriksa tas Sarah dan menemukan sebuah kamera. Di dalam kamera, yang awalnya hanya terdapat foto Sarah dan keluarganya, tetapi belakangan terdapat foto dirinya, menjelaskan kalau selama ini Sarah memantaunya dari gedung seberang. Karena itu Sam berpikir untuk pergi. Ia lalu membakar semua kaset lamanya sebelum naik ke atap. Saat mempersiapkan peralatan, Sam teringat akan Alfred. Jadi ia memutuskan turun untuk membebaskan Alfred terlebih dahulu. Hebatnya, Alfred tidak menyerang Sam dan hanya mengikutinya dari belakang, sehingga Sam mengirimnya ke sebuah unit apartemen. Saat itu, kaset yang Sam bakar mengaktifkan alarm kebakaran, menyebabkan para zombie mengamuk dan akhirnya berhasil menerobos pintu depan apartemen lalu mencoba menyerang Sam. Dalam kondisi terdesak, Sam berhasil memasuki lift. Kemudian dengan mengabaikan para zombie yang berusaha menggapainya, Sam memanjat poros lift. Ia bahkan masih harus menghadapi sesosok zombie yang mengejarnya hingga masuk ke sebuah apartemen kosong. Setelah menahan sang zombie menggunakan sofa, Sam memanjat sofa itu dan melewati lubang untuk kembali ke apartemennya yang penuh asap. Di satu sisi, asap ini mengganggu penglihatan dan pernafasan Sam. Namun di sisi lain, asap ini memungkinkan Sam untuk berjalan perlahan tanpa terdeteksi oleh kawanan zombie yang ada di apartemennya. Akhirnya Sam berhasil sampai ke atap dan dengan cepat melemparkan tali ke gedung seberang. Tanpa sempat berpikir lagi, Sam langsung meloncat dan membuat dirinya hilang kesadaran. Setelah beberapa saat, Sam pun siuman dan terpaksa kembali memanjat karena ada zombie di sebuah jendela. Sampai di atap, Sam mendengar suara dari kejauhan. Berharap itu berasal dari orang-orang yang selamat sepertinya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Stay tune terus dan tunggu alur film menarik lainnya. Bye bye. Bye.